Saya punya sanad yang mungkin lebih keren. Jadi ada seorang Arabi berdoa di Raudhah. Ya Allah, jika engkau jadikan orang soleh, maka yang senang adalah kekasihmu. Jika engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan mau menyenangkan kekasihmu apa musuhmu. Akhirnya ada hatif, ya sudah, soleh saja soleh. Doa kok gitu. Artinya kalau seseorang soleh yang suka siapa? Rasulullah. Rasulullah berstatus Habibullah. Ya Allah, kalau engkau jadikan aku orang soleh yang suka kekasihmu. Kalau aku jadi orang fasik yang suka musuhmu. Terserah jenengan mau menyenangkan musuhmu apa menyenangkan kekasihmu. Coba ampun, terserah jenengan. Tentu pilihannya Allah menyenangkan kekasih Allah. Itu saya ijazahkan ini. Semoga agak diterima. Jadi kalau di Ihya itu ada Kitabul Wujdi. Ada yang baca Al-Wajdi. Tinggal zaman mondok ngarokati apa enggak tahu saya. Resiko mondok Lirboyo memang gitu. Kata Mbah Mun itu harus semuanya diharokati. Tapi kata Mbah Mun, ini sarang. Jangan harokati semua, jangan maknani semua. Kalau dalil di sini katanya kan, apa itu, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Jadi ilmu itu ibarat hewan liar. Supaya enggak liar dicancang gitu. Tapi kata Mbah Mun, abuk cancang kabeh ya ketekakan mati gitu. Jadi ini, nah saya ini kan dikatakan Gus Kafafi tadi cucu murid. Ini saya senang sekali karena memang saya jarang mau diundang pengajian umum. Karena diundang itu artinya kan makmur, diperintah. Sehingga ini sekaligus maklumat yang nggak merasa mbah guru, jangan ngundang saya. Itu kualat nanti karena saya berkali-kali bilang hormat kiai itu wajib, tapi ngatur kiai itu haram. Jadi aturan mainnya jelas, hormat kiai itu wajib. Seneng kiai wajib, tapi kalau ngatur kiai haram. Ngatur itu ya fatwa ya. Begini, saya ini baru neliti, mungkin ini tahadus bin nikmat. Saya berkali-kali rembukan sama, termasuk diantaranya sama Profesor Quraish Shihab. Itu mau menjadikan manhajul Quran itu mudah. Di antara kitab yang saya pelajari serius itu kitab Syajaratul Ma'arif. Nanti sebagian tak tinggal di sini biar diajarkan Gus Rizza. Itu rencananya PSG Pusat Studi Qurannya Pak Quraish itu menerbitkan itu. Sementara ini sekarang di UI Universitas Islam Indonesia saya juga ngajar kitab itu. Kitab itu begitu mudah menjadikan Quran itu pegangan. Kalau di sini katanya mau dimilenialkan itu, milenial itu. Itu begini, misalnya begini, ini saya beri contoh. Jadi peristiwa-peristiwa khusus yang ada di Quran itu ditabwib secara umum. Jadi ini saya nanti tidak guyon supaya Gus Rizza agak kelihatan kalah. Karena kalau guyon-guyonan itu menang saya. Saya ini orang Pantura. Saya misoh saja ada dalilnya. Karena memang dalam tarikh-tarikh itu gitu. Ini Muhammad ponakan kamu, kata orang-orang kafir. Saffaha akhlamana wasabba alihatana. Semoga gak ada yang menerjemah wasabba alihatana. Kitab itu mudah sekali. Misalnya begini, saya beri sekian contoh. Mungkin 3-4. Babu nafil ibad bikullil bilad. Bab, kalau seseorang itu harus manfaat, di mana saja dia berdomisili. Terus beliau secara mudah bilang, Qala ta'ala hakian an Isa bin Maryam wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang hidup di mana-mana itu membawa apa? Berkah. Terus beliau memberi judul secara umum Babu nafil ibad bikullil bilad. Sehingga saya di Rembang, di Lirboyo atau di mana saja, etikanya satu, harus bermanfaat. Setidaknya manfaat kalau ada orang ingin menang ya saya ngaku kalah. Kalau ada orang yang ingin saya diangkat jadi murid, ya oke saya jadi murid beliau. Gak masalah. Karena bagian dari kesalian itu tawaduk. Pasti yang tawaduk jadi wali karena man tawadu'a rafa'ahu Allah. Yang kumo luhur jadi guru pasti tidak jadi wali. Terus ada bab yang sesuai dalam konteks Indonesia. Itu juga dibabkan umum. Babu saddid dzara'i. Bab menutup pintu potensi-potensi yang enggak baik. Terus beliau mengutip qala ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm.
Jadi dulu para sahabat saking semangatnya berislam, itu saking semangatnya itu sering bilang jancuk lata, jancuk uzza. Jadi ini tidak jauh-jauh dari misoh karena memang sudah dicap cangkem elek tadi. Terus mereka tanya, lalu kalau Tuhan saya jancuk, bahaya jancuk juga Tuhan kamu. Akhirnya Allah bilang gini, Muhammad, umatmu tandani ojo misoi bro, lo korbane aku. Makanya terusannya ayat faya subuh nadwam bil khairi. Dan itu oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam yang dikenal sebagai Sultanul Aulia itu dibabkan mudah sekali. Babu satid dzara'i. Jadi kalau kamu ingin Allah tidak dipisoi, Islam tidak disakiti, kamu jangan menyakiti agama lain. Itu bagian dari mencintai Islam. Jangan kira kita hormat sama agama lain karena ikrar, tidak, itu bagian dari mencintai Islam. Mengutip sekian hadis. La yasubbur rajulu abahu. Sebagian riwayat la yal'anur rajulu abahu. Ada yang baca layal ani terserah lah. Kalau nahia layal an sopa rajulu terserah. Apa khobar bimanal amri apa bacanya layal an itu bisa dipasul masail nanti itu. Jangan sampai seseorang tuh misoi bapaknya. Kata para sahabat wa kaifa yasubbur rajul abahu. Bagaimana mungkin seseorang misoi bapaknya sendiri? Terus kata Rasulullah, ya subbu abar rojuli faya subbu abah. Wa ya subbu umar rojuli faya subbu ummah. Dia misoi bapaknya orang lain, kemudian dibalas, bapaknya dipisah. Ini penting saya utarakan, jadi mudah sekali. Terus dibabkan di bab umum itu babu satid dzara'i. Sehingga peristiwa yang khususiyah ini menjadi bisa ditarik kesimpulan secara umum dan Quran maupun hadis mengawal kita ila yaumil kiamah. Karena kita tidak kehilangan stok untuk memaknai Quran dan hadis dengan cara yang diajarkan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam yang kita kenal beliau termasuk Sultanul Ulama. Contoh ketiga ini yang paling penting dan itu saya sering utarakan. Beliau bikin judul La yutrakul haqqu li ajlil batil. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena banyak kebatilan. Uniknya apa? Beliau pakai dalil, saya yakin seorang Dr. Riza pun nggak terlintas kalau itu ada. Meskipun bikin rumus istihad tadi yang nggak ada kembarannya tadi. Karena ulama yang waras ya nggak ingin ngembari rumus seperti itu. Memang nggak perlu dikembarin, apalagi dosen-dosen tribakti itu nggak suka. Ini Pak Dunia kuat gaji kan gitu. Itu kan dalih supaya ngirit ya. Wes mulang sudah arep-arep gaji barokah. Itu mesti kong kali kong sama bendara ya. Yayasan itu. Itu ada judul La yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu uniknya beliau hanya dalil Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sofa dan marwah itu hakikatnya adalah min sya'airillah, termasuk syiar-syiarnya Allah. Maka siapa yang haji maupun umroh enggak apa-apa. Allah dalam bahasakan itu enggak apa-apa, fala junah enggak apa-apa, terus saja tawaf di situ. Memang dalam bahasa Quran enggak bahasa sa'i tapi pakai bahasa tawaf, ayat tawaf bihima. Kata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, di sofa ini ada Isab, nama berhala. Di Marwah ada Na'ilah, juga nama berhala. Yang orang-orang jahiliyah dulu ini menyembah dua berhala ini. Karena ada berhala, mereka merasa risih kalau ibadah ritual tauhid di situ. Tapi kata Allah, teruskan saja kamu tawaf di situ atau sa'i di situ. Artinya apa? Kebenaran tetap diperintahkan meskipun ada kebatilan. Jadi gampang sekali. Terus beliau bikin judul La yutrakul haqqu li ajlil batil. Barang hak itu tidak boleh ditinggalkan karena barang batil. Saya di mana-mana kalau boleh dikatakan fatwa. Kalau ada orang mati karena narkoba atau karena mendem atau karena koplo atau karena oplosan, itu kita sebagai kiai datang saja. Tapi tidak harus kiai yang top-top kayak Gus Rizal. Salah satu kiai datang. Karena sekali kita tidak datang, mereka akan menciptakan tradisi baru dalam penguburan. Kiai ratekong soleh-soleh ratekong dipendem ala mereka. Didekno ambek diminumi arak. Sehingga kita datang ini karena apa? Sebetulnya demi melaksanakan syariat Islam, memperlakukan janazatu muslim. Kita kelola secara Islam. Meskipun mangkel, kita mangkel, wong mati kok oplosan. Mati-mati pas sujud kan keren. Atau mati karena gaji terlambat kan keren. Ini mati kok. Atau mati karena miskin telat apa? Gaji kan keren, tirakat lah, kona'ah.
Betul, ini mas-mas kalau yang mencintai Mbak ada kesampaian, syahid cinta itu juga syahid. Asal tidak pernah lihat, nggak pernah SMS. Ngempet tok itu kalau mati itu syahid. Tapi syaratnya nggak ngelihat, nggak nge-SMS, nggak WA. Pokoknya seperti itu. Nah, ini penting saya utarakan. Saya pernah diundang salah satu acara akad nikah. Itu yang undang itu nanggap ketoprak. Terus nanti ada ketoprak di rumah saya, tapi jangan nggak usah lihat itu. Tapi jam 9 ngakatkan anak saya. Ya saya datang. Pas itu memang nggak ada udzur saya datang. Itu sudah ada biduannya banyak di sini. Kenapa saya datang? Pikiran saya tadi. Kalau kiai tidak menyaksikan akad nikah, nanti mereka bisa bikin cara akad dengan cara mereka sendiri. Sehingga takbir-takbir yang di fikih, misalnya walimatul ursi itu kalau ada ikhtilatur rijal wan nisa haram hadir, itu nggak pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Setahu saya Mbah Mun, bapak saya, guru-guru kita, meskipun ada ikhtilatur rijal wan nisa, mereka kalau ada walimatul ursi asal tidak ada uzur itu datang. Karena la yutrakul haqqu li ajlil. Padahal jelas dibajuri di jika hunaka muharramun nggak dimaknani. Jadi ya bingung. Maksudnya bingung milih. Saking banyaknya ilmu. Bukan bingung karena goblok, bukan. Ini penting saya utarakan. Jadi judul itu penting sekali. La yutrakul haqqu li ajlil. Contoh keempat. Babu tolabil manzilah. Seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintahan. Beliau dalilnya gampang sekali. Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi, ketahanan pangan zaman itu, beliau matur ke Aziz, ke penguasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikan saya sebagai pengelola hasil bumi. Ini hafizun alim, saya ini orang terpercaya. Saya ini orang yang pinter. Maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul. Karena Nabi Yusuf bilang ini hafizun alim. Itu saya tinggal satu, tolong dipelajari teman-teman supaya ada cara mudah. Dan kitab itu pernah dibaca Syekhina Kiai Maimun di Sarang. Pernah tak bawa ke Jakarta, saya diskusikan dengan Pak Profesor Quraisy Shihab. Terus sekarang juga dalam proses diterjemah. Tapi saya mohon ini yang nggak penting, terjemahannya itu nggak penting. Ini anak-anak Lirboyo kan bisa ngartikan sendiri, bukan sekedar terjemah tapi ngartikan sendiri. Itu unik, cara memahami itu unik sekali dan mudah. Jadi setiap peristiwa khusus itu diberi judul umum. Nah barokahnya judul umum ini Quran itu menjadi ngawal kita ila yaumil qiyamah. Tapi kalau itu kamu anggap ini peristiwa Yusuf, ini peristiwa Yakub, peristiwa Ibrahim, maka seakan-akan Quran itu tidak untuk kita. Makanya tadi, misalnya wala tasubul ladina dibabkan babu saddid dzara'i. Itu semudah itu, segampang itu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diterangkan ada seorang wali yang takut dosa karena banyak perempuan cantik yang pakai celana pendek, banyak bulat lah di dunia itu. Singkat cerita dia uzlah. Dia santai-santai di gunung makan rerumputan. Terus ada wali yang kelasnya lebih tinggi. Kamu di sini ngapain uzlah? Kenapa? Meninggalkan dosa. Terus digojlok sama wali yang lebih senior. Kira-kira saya gojlok Gus Rizal gitu. Kata si wali yang lebih senior tadi, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Sebetulnya kamu itu tidak menghindari dosa, tapi malah parah. Ketika umat tidak kamu pimpin, artinya membiarkan dipimpin kelompok lain. Dan itu bisa orang ahli bid'ah, bisa orang kafir, bisa yang lebih menyesatkan. Jadi uzlah itu tidak solusi. Ini pentingnya pembanding. Jadi gak apa-apa nanti setelah saya ngisi, dikasih kesempatan untuk bully saya gak apa-apa. Saya terlalu sakti untuk dikalahkan. Jadi artinya muhibbin saya itu gak ngefek lah kalau saya diadili siapa? Gus Riksa. Gak ngefek. Jadi menurut saya nanti tak kasih kesempatan untuk ngadili saya. Terus setelah itu selesai, saya tidak jawab lagi. Sebagai latihan calon wali itu harus sabar, man. Jadi wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Jadi setelah saya dibully nanti saya bilang sudah saya maafkan, wassalamualaikum, terus gitu. Terus contoh yang paling ekstrim gini Gus Rizal, ada contoh babu jawazin namimah limaslahatin. Bab boleh adu-adu. Adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain karena maslahat.
Itu contohnya unik sekali. Saya ini bingung, masa ada namam atau namimah, kemudian ditoleransi. Terus beliau pakai dalil, wajah arojulum min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabikal yaqtulu kafakhrus innilaka minan nasihin. Musa, saya ini pegawai kerajaan Fir'aun. Saya termasuk perwira di kerajaan Fir'aun. Saya tahu rapat tadi malam itu memutuskan menangkap kamu untuk dibunuh. Maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir. Itu kan sebetulnya tipikalnya agak namimah, adu-adu. Tapi limas lahatin. Itu mudah sekali kitab itu. Jadi saya mohon anak-anak tribakti yang mau mengkaji Quran ingin alim, pakai kitab itu. Saya jamin kalau khatam pasti alim. Khatam paham maksudnya. Daripada sampean pakai metode usul fikih itu keruwetan. Karena selain judulnya sudah ruwet. Lebul usul itu sudah ruwet. Dulu saya ngaji di sarang itu, semua satu kelas itu, semuanya dapat 4. Kecuali saya tidak dapat nilai, karena gurunya bingung biji. Tidak tahu bingungnya itu karena dianggap terlalu alim atau terlalu goblok, tidak tahu saya. Yang jelas usul fikih saya itu tidak ada nilainya. Begini kalau dalam usul fikih kan begini. Ya ini agak menghormati pasca sarjana, jadi agak-agak ruwet. Biar kesannya itu, ya intelek atau pinter lah gitu. Kalau guyon terus itu kan, nganggap sampean itu isane mau paham guyon gitu. Jadi gak ngergani orang seperti orang guyon terus itu. Tapi ini agak serius. Begini. Misalnya saya sebagai kiai ngundang Zaid, kamu ke sini. Saya jelas sebut Zaid ke sini, ada tamu. Sebetulnya saya ingin Zaid apa ingin cah dalam siapa saja asal bisa melayani tamu. Zaidun itu zikrul ba'di wa iradatil kul apa zikru Zaidin fi ainihi. Itu kan jadi perdebatan di ilmu usul fikih. Ketika Zaid gak ada, terus di situ ada pelayan yang bernama Bakar Umar gak datang, pasti kayaknya marah. Kayak sombong nih santriku, tak udang rano sing moro. Terus misalnya anak-anak bilang, Pak Yai Anda kan tadi manggil Zaid, tak manggil kita. Cek goblok, maksudku ono sing nyugui teh. Orang kudu Zaid, Bakar Umar ya kena. Bocah kok goblok kan mesti gitu. Artinya gini, menyebut aktor dalam Quran atau hadis itu yuradu syakhsun bi'ainihi. Apa itu bagian dari zikrul ba'di wa iradatil? Sehingga semua peristiwa di Quran, entah itu nyebut Fir'aun, berarti mewakili orang tokoh, orang yang lanjut. Menyebut Musa, mewakili orang baik. Apa bagaimana? Itu jadi perdebatan. Nah itu di kitab usul fikih itu penjelasannya ruwet sekali. Sehingga mungkin misalnya begini, dalam satu kaidah usul fikih. Hormati tamu yang datang ke saya, siapa saja. Itu saya ralat. Hormati Zaid jika datang bertamu ke saya. Begini, siapa saja tetap berlaku. Dan Kiai menyebut Zaid adalah zikru ba'di afrodi dhalikal kulli. Menyebut individu dari kuliah yang masuk. Jadi tetap hormati tamu siapa saja. Yang termasuk siapa saja adalah Zaid. Apa siapa saja tidak menjadi hukum karena terganti hanya khusus Zaid. Itu jadi perdebatan di perdebatan usul fikih. Jadi terlalu ruwet. Tapi kalau di kitab tadi yang Syajaratul Ma'arif karangannya Izzuddin bin Abdus Salam, itu gampang sekali. Saya baca itu min awali hatta akhir itu tidak ada yang iskal. Gampang sekali, mudah sekali. Karena tadi mungkin dikarang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya. Jadi gampang sekali ini. Jadi semudah itu. Istidlal itu gampang sekali. Ya saya ulang lagi tadi karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh. Tapi saya pastikan kitab itu tuh mudah sekali. Kenapa saya menyarankan begitu? Karena begini. Sekarang tuh banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar dari orang lain. Sementara kita yang gudangnya, kita ya semua lah santri, sarang, lirboyo semua. Itu tidak mau memulai. Andai kan kita mau memulai, maka kita akan tahu. Sma'u bainal ukhtain. Menikahi mbaknya plus adiknya. Finikahin wahid. Tahta rojulin wahid. Jadi gak boleh mempoligami mbak bersama adiknya. Kalau kita percaya zahirun nas, maka yang haram hanyalah wayo atau berpoligami mbak dan adik. Dan itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu. Zaman Rasulullah Sugeng ngendikan ditambahi satu tok sama Nabi. Wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Itu kalau orang Jawa kan satu. Karena bule dan bude, orang Jawa itu sama. Dari bapak ya bule, dari ibu juga bule. Tapi kalau orang Arab bilang min jatil ab disebut amma, min jatil dikatakan kholah.
Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu tok. Juga gak boleh menikahi ponaan plus buliknya atau menikahi buliknya plus ponaannya. Kemudian oleh ulama fikih ditambahi satu kaidah. Dua perempuan yang kalau saja laufurido itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh nikah, maka orang ini tidak boleh dijamu dikumpulkan tahta rojulin wahid. Berarti memasukkan siapa saja? Mbah dan cucunya, perempuan dan buliknya, perempuan dan saudaranya. Nah, artinya gini, andekan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya, maka yang haram poligami hanya mengumpulkan mbak dan adiknya. Karena Quran hanya bilang, wa antajma'u bainal ukhtain. Tapi tentu itu kebodohan. Mesti gak tahu ngaji usul fikih. Kitab yang pantangannya orang banyak. Ya pantangannya gurunya bareng, jadi itu bukan pantangan muridnya saja. Mungkin ada ulama yang era Imam Syafi'i meredaksikan wa antajma'u bainal ukhtain ibaratun anil jam'i bainal mahromen. Apapun itu, tetap ukhtain di sini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, entah karena saudara kandung atau bulik bude atau mbah sama cucu. Lalu pertanyaannya, kenapa Quran tidak menyebutkan mbah dan cucu? Kebayang nggak misalnya Gus Rizza nikah orang perempuan cantik umur 25 plus mbahnya umur 70 tahun. Katanya tidak mau membayangkan. Artinya gini, orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu, maka nggak perlu dilakukan. Tapi nak rabi bae sesuai gedon, jebule ayu adi itu banyak. Terus gue ngano bae mati itu banyak itu. Sehingga yang potensi bahaya itu wa antas mau penal ukhtain. Karena yang potensi nakal itu ya itu tadi. Roh nambah luwe ayu rabi adike, semoga kalau sedang keluarga orang lain ceraikanlah. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi ini serius tapi saya tetap rileks. Jadi mohon dipelajari lah usul fikih. Kalau usul fikih Anda kesulitan, pelajari saja kitab Sajaratul apa? Misalnya tadi babu nafil ibad bikulil bilad, bab seorang hamba sebaiknya di mana saja bermanfaat. Terus cerita tentang Nabi Isa wa ja'alani mubarakan ainamakum. Saya masih ingat baca kitab supaya Pondok Lirboyo bangga bahwa cucu muridnya alim alama. Jadi ini bagian dari itu. Wong putu muridnya we alim, bangunnya murid Lirboyo ra alim, wong putune we alim kan gitu. Jadi kalau sama ndak alim dosa gede. Saya kata Gus Kafafi kan putu murid, wong putune we alim mosok muridnya gak alim. Awas nak keman gak alim, sini-sini wong. Jadi harus mengkaca putune we alim, apalagi anak pas. Jadi tadi sampai mana guys? Lupa ya. Sampai adik ayu. Adik ayu. Mbak E sing ayu. Ditungakno tadi. Ya ditungakne bentang mati adik oleh Mbak E. Tapi adik mati guys. Saya teruskan lagi ya. Jadi kalau saya masih ingat baca kitab karangannya Imam Syafi'i dalam tema yang mirip ini. Ketika beliau ditanya, boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andeka sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk. Tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau gak payu rabi ya gak apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa wasofa bi annahu khasur. Terus beliau baca ayat wasayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh. Dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan. Maka uzubah itu halal. Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit itu salah gurunya apa salah muridnya? Jadi ini cobalah di apa ya, saya memang ingin supaya Pondok Lirboyo itu mudah sekali paham Quran. Saya ini termasuk heran ya, kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja sama. Tapi saya kata orang banyak itu sudah mufassir. Kenapa saya ngomong biasa saja? Karena ya tadi dengan perangkat-perangkat ilmu kayak usul fikih, kayak fikih sendiri, termasuk kitab Sajarah, memang memahami Quran itu gampang. Wong kafir saja bisa paham dulu. Umar ketika paham Quran itu belum Pondok Lirboyo. Masih kafir. Enggak pernah jadi mustahik. Apalagi wakil rektor, enggak pernah.
Tapi ketika adiknya Fatimah baca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan limai, itu dia faham dan menjadi masuk Islam. Itu coba fahamnya itu sama ngajinya dulu mana? Dulu fahamnya karena Quran itu muyassar, mudah. Pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak ekstrim lah. Sama ndak usah bilang cingkrang, ndak usah, pokoknya agak ekstrim. Kamu kok senengannya nuduh orang gitu. Sampai saya kadang ketularan. Saya ini orang baik, gak suka nuduh orang. Itu ada orang yang agak ekstrim itu. Datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amiral Mukminin gitu. Inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan, cuma saya agak kasar. Musaddid itu agak kasar. Dalam bahasa Arab musaddid siddah itu kasar. Kasar atau tegas, kasar lah. Dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidanna fi alayya fi nafsika syai'an. Mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Rasyid? Ngendikan itu mudah sekali dan itu sangat Qur'ani. Kata Harun ar-Rasyid, uskut ya Ustadz. Sebagian riwayat uskut ya jahil. Hei orang bodoh, kamu diam. Inna Allaha ta'ala ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu diam, hei Ustadz bodoh. Allah Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan. Kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya. Man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Fa inna wa ta'ala bahasa Musa. Rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk, yaitu Fir'aun. Ini memahami Quran seperti ini itu kan mudah. Mudah, nggak perlu dokter, bisa, sudah perlu. Bisa, maksudnya bisa ya, maksudnya bisa. Nggak perlu dapat honoris causa dari apa tadi? Profesor cangkem elek tadi. Jadi karena Quran itu dalil, kata Ibnu Abbas, Al-Quran dalil. Dalil itu mudah ditaklukkan. Dibawa kemana saja itu bisa. Nah ini yang terakhir, khasnya NU itu wasilah. Ini terakhir, nanti setelah ini selesai. Tapi saya mohon MC atau moderator atau siapa lah ngasih waktu Gus Rizal untuk bully saya. Dan saya jamin tidak tak balas. Tidak tak balas dan saya latihan legowo. Legowo tadi wal afina anim. Sudah itu kata Rasulullah kan gitu. Orang yang meninggalkan debat padahal dia benar. Bana wau betan fil jannah. Jadi sudah saya ingin masuk surga lah. Ada usah repot-repot berdebat. Wasilah misalnya Gus Kafabi niru Mbah Makhros atau Mbah Mun niru Mbah Karim niru Mbah Khalil Bangkalan sampai guru-gurunya. Karena zuriyatam ba'duha min ba'd. Saya juga alhamdulillah kemarin 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu Pak Said itu nyari nasabnya di Kudus. Kebetulan beliau sudah dengar-dengar kalau saudaranya Mbah Sahal. Mbah Sahal itu sepupunya Mbah saya, nyari-nyari ketemu. Ketemu beliau senang sekali. Cuma terakhir tanya saya, Gus saya dengan kamu tua mana? Tua saya, buyut kamu adik buyut saya, kata saya. Nyai Fadillah itu saudaranya buyut saya, Mbah Maksum, buyut saya. Yang di Pondok Damaran, saya sampai sekarang masih ngajar di Pondok Damaran, belakangnya Masjid Menoroh itu. Mbah Mun pernah cerita gini, orang itu banyak yang anti wasilah. Wasilah itu ya niru guru, gurunya guru. Langsung niru Kanjeng Nabi. Atau langsung niru pangeran. Itu Mbah Mun, saya masih ingat betul, dalilnya mau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah mengikuti orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kenapa Allah tidak ngendikan siratoka jalan kamu, jalan engkau? Allah itu tidak makan. Bagaimana cara kita niru Allah makan? Wong Allah tidak makan. Allah tidak tidur. Bagaimana kita niru Allah tidur? Fa inna Allaha la ya'kulu wa la yanam wa la yashrab. Niru itu ya orang, kata Bamun, karena manusia itu hadis, Allah itu qadim. Jadi tidak ada hubungannya barang hadis dan barang qadim. Jika kalau ingin niru, ya niru manusia. Manusia itu siapa? Ya tentu masternya Rasulullah. Tapi kan walau lala ulama lama arafnal anbiya. Tanpa ulama kita tidak tahu Nabi melakukan apa, karena ini butuh sanad. Masyhur itu, walau la murabbi lama arafna rabbi. Tanpa murabbi kita tidak tahu rabbi. Nah, ini penting saya utarakan, sehingga di Quran itu setiap orang baik itu disebutkan orang-orang baik itu siapa? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Selalu orang baik itu diceritakan orangnya dan ngikuti orang juga.
Ulaika alladziina hadahum wa fa bihudahum muqtadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa niru Allah. Karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tentu tidak nikah. Tapi sekarang orang tuh geger. Wanut guru-guru mesti bener. Sing marai kaidah nak guru mesti bener tuh kita. Kita setiap ngajar di Lirboyo di Sarang bilang selain Rasulullah Muhammad tuh tidak maksum. Jadi mereka ketinggalan kalau ngomong kiai mesti bener. Tahu kita mulai kecil diajarin selain Nabi kok ora maksum. Dekne ro ilmu anyaran kok ngandani sing mulai bayi alim itu kan lucu. Kita mulai dulu tahu selain Nabi itu tidak maksum. Kok malah dikandani kiai tidak mesti bener, kenapa diikutin? Udah tahu kalau kiai tidak mesti bener. Cuma kalau kiai tidak mesti bener, nak kue mesti ra bener. Lagi-lagi gerakan cangkem elek kan gitu. Kalau kiai itu hanya mungkin tidak benar, kalau kamu mesti tidak benar. Ini penting saya utarakan sehingga mudah sekali. Apa dalilnya wasilah? Ya kita jawab saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Semudah itu Quran dipahami ahlinya. Tapi sekarang kok memahami Quran jadi sulit. Saya menjadi tidak tahu. Ya seperti tadi Izzuddin bin Abi Salam itu banyak dalil la yutrakul haqqu li ajlil. Itu contohnya itu hanya inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ketika sofa dan marwah belum steril dari berhala-berhala itu. Ketika Ka'bah belum steril dari berhala-berhala itu. Nabi tetap tawaf di Ka'bah. Tetap sa'i di sofa dan marwah. Kemudian itu disimpulkan la yutrakul haqqu li ajlil. Segampang itu agama. Tapi kenapa menjadi sulit? Jadi saya mohon sekali karena kitab itu sedang dikaji di PSG Pusat Studi Quran, juga dikaji di pondok saya. Dulu saya Hina Memun pernah baca juga. Sekarang di UII yang ngajar saya. Jadi saya ingin, dan itu diajarkan, ditulis lah, oleh ulama sing ma'ruf. Bahkan gelarnya Sultanul Ulama. Dalam kasofnya Sayyid Abil Hasan Asyadzili, dalam kasuf beliau mengatakan, saya pas kasuf dengar satu suara, satu hatif, ya Ali, ma'ala wajil ardi, tidak ada di muka bumi ini kajian fikih sing abha, yang lebih bersinar, yang lebih moncer ketimbang kajian Izzuddin bin Abdi Salam. Dan tidak ada kajian ilmu hadis mengalahkan kajian Abdul Azim Al-Mundhiri yang ngarang At-Targhib itu. Era Sayyid Jawa Abil Hasan Asyadzili. Dan tidak ada kajian ilmu hakikat sing abha min majlisika. Dan alhamdulillah kita punya kitab itu, Qawaidul Ahkam, Syajaratul Ma'arif, Izzuddin bin Abdi Salam. Juga kita punya kitab Abdul Azim Al-Mundhiri karena kita pakai At-Targhib At-Targhib itu mukhtasornya Muslim juga. Dan tentu kita juga punya Abul Hasan Asyadzili karena kita rata-rata ngaji hikam, kita tahu hikam adalah muridnya Abdul Abbas Al-Mursi dan beliau adalah muridnya Abul Hasan Asyadzili. Sehingga kita insya Allah ngalami zuriyatam ba'duha mempat. Baik zuriyah nasabiyah maupun zuriyah sababiyah. Kayak saya tadi dikatakan Gus Kawabi putu Lirboyo karena Mbah Mun ngaji di Lirboyo. Dan saya bangga karena bisa bully jenengan semua. Nak putune we alim maupun meneh anake. Mun sepakat iki. Nak putune we alim maupun meneh anake. Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang wonten wali ini bojone iku judese ra karuan. Pol judese. Itu mboten dipegat. Padahal waline niku sugih gak ada murid kuwatah sing sugih donatur. Alasannya niku ini perempuan sangat bahaya. Kalau saya cerai nanti madorotnya kena orang lain. Jadi itu sabar. Terus, jadi memang perempuan itu hebat. Mboten enten cerita pangeran dibantah, nabi dibantah terus wong wedok. Terus wonten surat teng Quran ini kan list daftar dadi wali. Ini sing nomor 1 iku dawuh Ibu Juri nurutane. Allah niku putrine tak lapah. Gadah garwa sing lakoni sumpah dikar. Wau dari Mat Safi kula kadung terkenal ngalim. Ini cerita ilmu riyen, cerita ilmu. Zihar itu satu ketentuan dalam fikih, seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak halal. Itu kalau di Arab disebut zihar. Singkat cerita niku keputusannya Nabi niku hukum dengan cerai. Jadi zihar itu sama dengan cerai. Dibantah terus kalian khaulah. Dibantah terus akhirnya khaulah niku matur ya Rasulullah jenengan tak lapor Allah. Jadi Kanjeng Nabi kekasih Allah pe dilapor Allah. Nek ora wong itu mboten saged. Terus khaulah niku sujud teng pangeran nglapor Kanjeng Nabi niku pangeran.
Dianggap Nabi ini udah ada hukum yang mboten sesuai aspirasi perempuan. Terus sampai wonten surat asmane surat napa? Mujadalah. Wonten sing maos mujadilah. Wong wedok sing bantah bojone sing dilapor ning Kanjeng Nabi. Terus ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Akhirnya singkat cerita niku dituruti mbek pangeran. Dituruti Kanjeng Nabi kan ngabulno permohonane Khaulah nak dihar ini mboten sami kalian tolak. Terus mboten enten hukum niku di demo wong lanang mboten enten di demo wong wedok enten. Niku Kanjeng Nabi, pangeran niku mau di demo kalian. Mulane ini sing sabar dados wali. Nak mboten nggih dirafa. Terus niki cerita-cerita sing rileks sing menyangkut wali. Terus kedua wali jalur fikir kata mboten kiyat. Karena wis fikir jebule ra wali mriki grembeng terus. Tapi dari sekian itu yang kalau pesen tenggene semua yang hadir ke mriki niki kula hormat teng Mbak Ali Qaisar dawe teng sanad-sanad kewalian ngeten. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Dados Allah niku mboten ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka. Tunjukkan saya jalan yang benar yaitu jalan kau niku mboten, tapi ngendikane siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Itu dawuh para guru-guru. Allah itu tidak bisa ditiru karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak capek. Sehingga orang tidak mungkin niru Allah. Yang mungkin ditiru itu sama-sama manusia. Ini ku ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Bab niku kados mengenang Mbak Ahmad Abdul Fa, kenang Mbak Jalhar, Mbak Rahman, ngantos Mbak Ro'ub, Mbak Maksum, sedanten wau, 77 wali wau. Niku satu keharusan. Karena berkaya wali ini lucu-lucu. Yang terkenal cerita Basirat niku, yang termasuk angkatan pun Mbak Jalhar niku. Niku dawe Habib Umar Mutahar niku, wali ora ditakbir. Mau dawe Mas Safi niku wali ora mesti ngalim. Wali mboten pati seneng takbir teng kitab niku mboten. Wonten diskusi secara fikih. Karena apa sih wong NU iku nak wiridan la ilaha kok gedak-gedak iku maksude piye? Sanate piye? Hadise ana ta ora nak nglafadzno la ilaha gedak-gedak. Singkat cerita sing terkenal niku. Pas Basul Masail mboten enten jawaban wonten kiai disuguhi kopi. Kopine sik anget dombe masyaallah enake. Jadi gedak-gedak itu dianggap ekspresi nikmat. Ekspresi nikmat itu ya gedak-gedak nih. Wong ngombe kopi, keenaan iki gedak-gedak. Lah nek ngono wong muni la ilaha gedak-gedak saking nikmat. Terus memang waktu nggih kata sing lucu mboten jelas mboten model perilaku niku mboten. Tapi itu yang menjadikan ya Mbak ini para pangeran. Wonten wali namanya Abu Yazid Al-Bustami. Niku dados wali itu karena satu teori ilmiah. Beliau kalau wiridan itu begini, kalau aja eling wiridan. Ya Allah, semua orang yang melakukan kebaikan itu karena ingin sesuatu. Majikan, gaji buruh karena ingin dapat pekerjaannya. Buruh sampai mau bekerja begitu karena ingin dapat uang. Lah ini engkau itu al-ghaniyul mutlak. Engkau ini zat yang tidak butuh apapun. Dan eksistensi engkau selalu Tuhan tidak butuh apapun. Lho kok kober-kobere jenengan nyukani kula dhuwit, nyukani kula mangan, nyukani kula nikmat. Apa alasan engkau? Intinya kalau semua kebaikan manusia itu pasti ada ilah, ada alasan. Jenengan apik be anak, mesti pikirannya kok nak tuwa ana sing rumat. Paling enggak anak saleh iso ndongakno. Lalu ada keinginan. Dan kita setelah tua memang butuh anak. Suami butuh istri, istri butuh suami. Seterusnya semuanya ada kepentingan. Lah Abu Yazid itu sakit muji Allah dengan sesuatu yang tidak terlintas di para wali zaman itu daerahnya. Ya Allah, engkau itu baik dengan kita, ini alasannya apa? Engkau tidak butuh kita, eksistensi engkau sudah al-hayyul qayyum, sudah berdiri sendiri. Cara bahasa itu qiyamuhu binafsihi. Kok memberi kita nikmat alasannya apa? Dan jenengan mboten nate mikir ngoten kok. Mergo ra wali. Lah nek ra wali terus kegiatannya fal wali. Lah kalau siji sementing ora ning omah ra ribet. Hiburan apa? Jadi banyak orang jadi wali itu karena sudut pandang. Jadi wiridannya biasa, tidak membaca sekian ribu. Tapi dia punya sudut pandang si wali ini. Allah itu luar biasa. Coba alasannya Allah ngasih kita nikmat itu apa? Butuh kita akui Allah itu al-ghaniyul mutlak. Tidak butuh kita sama sekali. Allah selalu Tuhan sampai kapanpun. Semua orang maksiat Allah tetap Tuhan.
Semua orang taat juga tidak menambahi derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ngasih kita banyak nikmat. Alasannya apa tuh? Ya saking baiknya dan baiknya tanpa kepentingan. Oh itu luar biasa. Itu Abu Yazid. Jadi ada wali-wali yang dilem pangeran itu karena dia punya sudut pandang. Khalilur Rahman Ibrahim itu pertama diangkat jadi Khalilur Rahman. Di antara sebabnya juga sudut pandang. Ini kan kalau didawi Mas Hafi jadi terkenal ngalim. Ini menisannya tahun lalu. Nak menowo pernah ponaan do isin ra ngalim. Ini penting nih. Des niati mempermalukan sing mboten seneng ngaji. Mau gelem dicucuk tok romat keramat ra gelem ngaji. Niku ora di haram mughaladah. Mboten haram mughalad, mboten mughalad tak tambah tak kersane. Haram hurmatan mughaladah niku. Banyak wali yang karena sujud. Nah, Khalilur Rahman Ibrahim itu kalau malam, ini cara andekan orang biasa itu gerutu ini cara bahasa Jawa ini ngomel-ngomel. Buat terima kasih loh ngomel-ngomel, komplain. Ya Allah, semua orang tuh nggak bener, nggak jujur. Mereka pakai bumi engkau, mereka pakai air dari engkau, mereka pakai oksigen dari engkau, tapi tidak menyembah engkau. Ini tidak fair. Mau pakai tapi nggak mau mengakui. Dia mau pakai tapi nggak mau mekar. Dan saya gelisah ya Allah. Saya ini gelisah sesusah-susahnya. Masa engkau yang Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang punya segalanya, kemudian eksistensi engkau enggak diakui. Ini tidak benar. Innahu la yahzununi Allah ara ahadan fil ardi ya'budu kal ghairi. Saya ini paling risau. Sama nanti calon presiden itu gak dipilih wes susah. Dicaleg gak dipilih wong wes susah. Kede bojo wong yo gak ngakoni nek iku ayu wes susah. Padahal ya elek tenan asli. Tapi diakui itu penting. Misalnya Hafi dolan yang pojok-pojok Magelang kesana takok jenengan sinten yo tersinggung. Calon mursid sih diketahui itu mesti isin. Mesti isin gitu. Orang itu kalau gak diakui itu isin. Sama gue mobil Alphard. Alphard mewah terus moro ning desa. Ana wong, "Le, aku titip gedang iki kaya ana montor tepak mesti isin." Jadi ya jajal artis paling ayu sak donya terus dolan ning Gunung Pringis terus undang, "Le, teng pundi?" Mesti isin. Karena nggak diakui eksistensinya. Kafir lah kon dolan ning desa terus takoki jenengan sinten mesti tersinggung. Mursyid top ora roh. Padahal sadilae tes abal-abal cek top kula lah pokoke cek top kula. Mboten apa-apa kalian. Mboten kelas lah. Andene wiridan sewengi 40 dina bae kula ra wiridan cek keramat kula. Itu Nabi Ibrahim itu. Jadi innahu la yahzununi Allah ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Saya ini susah sesusah-susahnya ya Allah. Karena engkau yang Tuhan, engkau yang punya segalanya, kemudian orang yang kau kasih nikmat tidak mau ngakui engkau. Jenengan nanti calon presiden atau calon menteri, calon apa saja, terus orang nggak ngakui jasa presiden yang kamu pilih, yo tersinggung. Padahal ya semuanya orang itu butuh diakui. Nah ini Allah yang Tuhan nggak diakui, itu yang menjadi keresahan Nabi Ibrahim. Akhirnya diangkat. Kamu kekasih saya betul. Risau kamu tentang saya, kata Allah. Terus susah sesusah-susahnya sampai Allah dibur. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi dibur. Diterbangkan ke langit didudono. Malaikat yang sujud terus, yang rukuk terus. Semuanya malaikat taat bertasbih. Niku Ibrahim niku saged guyu. Ternyata yang menyembah Allah itu banyak. Tapi di langit. Tapi itu menjadikan beliau senang. Intinya gini, alamatnya wali itu orang yang resah kalau Allah itu tidak dinomorsatukan, kalau Allah tidak ditasbihkan, kalau Allah tidak ditahmidkan. Jadi kudune tahlilan itu normal, karena tahlilan itu mentahmidkan Allah, mentahlilkan Allah. Tapi yang menjadi masalah kan geleme tahlil banter nek ana berkate wong NU kelakuane. Ana berkate terus rame itu tahlile banter. Nah ning omah ya mahmoh gak jelas. Jadi sebetulnya enggak jelas itu cinta tahlil apa cinta makanannya itu enggak jelas. Rasulullah Muhammad SAW itu juga sama. Kata orang Yahudi itu Allah bikin mulai penciptaan langit bumi itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu selesai semua sebenarnya karena hari itu hanya 6 di sitati ayyam. Hingga Sabtu ini oleh orang Yahudi disebut Yaumus Sabat. Sabat itu hari istirahat. Hari istirahat. Katanya Allah capek kalau berapa itu. Itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu tersiksa-siksanya. Beliau tidak bisa tidur tersiksa karena Allah Tuhan yang beliau cintai ini dikatakan capek. Sampai pangeran hiburkan di Nabi wasbir ala ma yaqulu. Bagian ayat fala allaka basi'un nafsak.
Muhammad, kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu orang yang tersiksa, setersiksa-siksanya. Karena ada orang yang komentar miring, komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus menjelaskan, aku pancen sing gawe langit bumi dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, tapi saya tidak capek sama sekali. Terus Allah menghibur nabinya, kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan. Terus sampean itu misalnya darani wong misalnya sing ayu darani elek tersiksa. Kafir mursid darani ra mursid itu tersiksa. Misalnya dia mursid terus darani kader partai tersiksa. Nah, Nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang capek. Yaitu wali. Ya tentu Nabi itu di atas wali. Artinya ketersiksaannya ketika ada orang yang salah paham terhadap Allah. Dan saat ini buatan. Wali-wali amatir, ya wali abal-abal, ya tersiksa nak rana sing sowan, rana sing salam templek. Wah itu sesat tuh, yakin sesat tuh. Nak wali tenan itu tersiksa kalau Allah itu tidak dituhankan, tidak ditasbihkan, tidak ditahmidkan, tidak dipuji-puji, itu tersiksa. Rana sowan gak masalah, rana hormat gak masalah. Sementing Allah tetap mazkur, Allah ini disebut. Allah ini tetap dipuji, ditasbih. Dan saat ini kadang misalnya mursyid toreko, nak sing teko akeh seneng, teko siki gremeng-gremeng niku buatan wali nih, yakin buatan wali. Nah jadi wali tak beredel tenan, itu nggak bener gitu. Itu mesti lewat belakang. Jadi wali itu sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Niki sing terakhir kalau buatan ngomong kata-kata, kalau mriki nggak asline nggak tahu. Cara Mas Kafi terdolimi berhubung sing mutur mbah, jadi kalau buatan wani muni dolim. Kalau terdolimi tapi ra ono sing dolim, perkara ngatur mbak. Ini yang terakhir kalau cerita. Orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ini ya. Kemudian orang menemukan Tuhannya. Disebut qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah. Argumentasinya mudah. Mudah. Baligh itu yang klimak, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir, itu makna sultan itu kemampuan berpikir. Yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya, disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma nazzalallahu alaihim min sultan atau ma anzalallahu alaihim min sultan, diulang beberapa kali. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah SAW itu dipuji Allah itu bukan karena banyak wiridannya, enggak. Bukan karena terus mau apa sekian ribu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan. Hamim wal kitabil mubin, punya kemampuan menjelaskan. Hingga ngendikane Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran sing welo-welo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam, yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan ini supaya kita biasa rasional itu. Jogelem dijak wiridan akeh tapi ra jelas mandune jelas keselin. Mun bener. Buatan ini juga masih toreko sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu. Mpon tetap kali bergula, sama dengan. Saya beri contoh. Dulu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Abu Jahal CS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini. Saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi dua orang Musnad Ahmad radhiyallahu. Dua ini primbon, mas. Primbon itu dungo supaya caleg jadi DPR. Tapi menolak itu Ustaz Ahmad. Tapi mesti radio wajo. Diwajo judulnya dok. Anjen kalau kau celek bengkok terus ngaji Ustaz Ahmad di pulau. Ustaz Ahmad itu sekitar 14 juz. Pokoknya sampai ngaji mulai dari Magelang setuai lah. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rojulin istaro abdan min kholisi malik. Bidhahab bin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja, kamu modali. Misalnya petani yang bekerja kamu modali. Atau dagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu,
Tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu pekerja, dibelikan bis, tak belikan bis. Ini buat transportasi. Atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Cara Magelang itu tak jotosi, ora waras itu. Kemudian Nabi mencontohkan, warabbukum sayyidukum. Tuhan kamu adalah Tuhan kamu. Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air, dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah, tidak Allah. Paham ya? Kau waras tau ora, cara pertanyaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja. Kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah. Orang terus mudah mencerna. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun Mbak Punten menika. Pripun Gus ngoten nika Gus? Coba agak. Kenapa kona ya? Nggih. Kenapa kafe? Oh nggih. Monggo Gus Abi. Dipun wiyaraken. Monggo. Nggih, Gus menika wonten sakedhik problem wonten mriki nggih. Problem mboten signifikan nggih, tapi perlu dipun jenengan jelasaken. Ya menika teng mriki niku kadang tiyang niku sok bingung bentenaken istilah kapan seorang wali yang kondang, ulama yang kondang wali itu ngendika sebagai wali atau ngendika sebagai ulama. Bisa. Terus iki contohipun misalnya wonten nggih ulama nggih wali dawuh misale dahar kepiting niku haram. Niku tiyang pun boten menggalih niki secara fikih punapa nek sing ngendika wali kados-kados niki sabda langit ngoten niku. Terus ajri niku mboten teng secara ilmiah tapi keranten ngoten niki. Ngoten niku dos pundi, Gus? Pohon ekor. Nggih niki kersane Mas Safi gak ada kegiatan berarti berbuat aja. Buatan usah dijiwai biasa mawon. Yang jelas gini ya, jadi tahu kan beliau minta supaya ini suasananya kayak seminar begini ya. Ada beberapa jenis makanan yang tidak disepakati haram. Ada yang disepakati haram, misalnya tentu kayak babi, banyak lah yang disepakati haram. Nah kepiting ini ranah yang abu-abu, karena orang Indonesia, buatan wong Jawa, wong Indonesia, menawa tak dunia. Itu agak nakalan ngeten. Kepiting itu kalau ditanyakan ilmuwan itu mesti jenisnya kados yuyu. Nomor iki jenis yuyu. Tapi kenapa orang yakin nak yuyu haram, nak kepiting ono sing darani halal? Mergo nak yuyu haram gak eman kan cilik. Tapi nak kepiting haram itu kan eman. Jadi kenapa kepiting diperdebatkan kalau yuyu enggak disepakati haram? Karena cilik kan. Haram malah gak penting kan. Kalau kepiting yang mengatakan halal banyak karena eman. Jadi itu dikatakan problem ya problem, dikatakan seni berfikih ya seni berfikih. Tapi yang jelas kok barokahnya kiai-kiai kita alim-alim biasanya digolek-golek no khilaf, semisal mungkin khilaf digolek-golek no gitu. Dan berkahnya fikih juga ini yang menjadikan saya pernah terganggu. Terganggu begini. Ini cerita nyata, Mas Safi. Jurnalis zaman kerusuhan Jakarta dulu itu pernah tanya, Pak Bahak, kiai-kiai Indonesia itu top cara ngajari fikih. Kenapa? Sampai maling saja berfikih. Itu betul itu kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu di Jakarta, itu banyak orang penjara itu ngambil daging babi. Itu ditegur sama temannya sama-sama penjara. Itu haram ngambil ini saja. Ini kambing. Padahal sama-sama jara, sama-sama nyuri. Tapi kalau babi gak mau karena haram, kalau kambing salah. Padahal sama-sama nyuri. Terus teman saya, wartawan juga cerita. Saya pernah juga ke kampung itu, betul-betul pernah. Tanya, Pak, kenapa kalau babi di luar, kalau kambing di jalan? Terus kalau babi tidak ada yang nyuri karena tahu itu haram. Kalau kambing diletakkan di dalam karena banyak yang nyuri. Kenapa? Karena itu halal. Jadi maling saja masih mempertimbangkan unsur halal dan haram. Padahal jelas nyuri itu haram. Jadi Indonesia itu memang unik. Unik. Nah, itu yang cerita-cerita ilmiah tapi rileks. Nah menyangkut wali dan orang alim itu begini.
Wali itu ada dua, ada wali kebanyakan. Semua orang mukmin itu sama Nabi dikatakan wali. Ini wali kebanyakan. Ada wali yang karena punya keramat, punya beberapa kelebihan. Itu wali-wali yang kita voli, wali-wali yang. Tapi kemudian kalau kamu tanya, wali sama orang alim itu hebat mana? Ya kalau walinya alim atau wali dan alim itu begini, ada beberapa ukuran. Ukurannya nafsu sama tidak nafsu. Misalnya begini, kalau saya disuruh milih, kalau Allah nyuruh milih saya, kamu bisa terbang Magelang sampai Mekah. Terbang, nggak usah naik pesawat. Ngirit lah, nggak usah bayar. Sama kamu bisa ngajar takrib secara baik dan benar, milih mana? Saya pasti milih ngajar takrib. Kenapa kalau saya bisa terbang ke Mekah, ke Medina, itu hebatnya apa coba? Burung ya bisa terbang. Tapi kalau saya ngajar takrib, ini pengetahuan Islam yang bisa menyelamatkan umat. Mereka tahu istinja, tahu sholat, tahu cara puasa yang benar, cara haji yang benar. Sehingga orang alim ini nafsunya lebih kecil karena dia memilih sesuatu yang manfaat bagi orang banyak. Tapi kalau saya terkenal bisa terbang ke Mekah, paling banter sampai sampai numpang benar sambayar. Itu nggak untung, Islam itu nggak untung. Untungnya orang medit-medit yang membayar gitu. Nah, ini kemudian menjadikan kastanya ulama dibanding wali yang senang keramat itu beda. Tapi alhamdulillah, saya ulang lagi, alhamdulillah saya sesyukur-syukurnya. Wali yang terkenal di sini itu orang-orang ngaji semua. Mbak Dalhar itu temannya Mbak Mahfud, temannya Mbak Munawir. Orang-orang alim yang lama sekali ngaji Mbak Mahfud. Mbak Ahmad Abdul Haq juga sama. Dulu Gus Dah ngaji Dalail di sini, semua sanadnya ngaji. Orang tahu semua, siapa yang nggak tahu Mbak Mahfud termas. Gak tahu Badal Mbak Munawir, Mbak Bedowi, semuanya ngaji. Nah, ini yang repot, yang ngerasa ngaji itu sampai ijazah ini masalah itu gak bener gitu. Oh, kan mulang takrib di staff ini kamu. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau wali betul tuh memikirkan sesuatu, bapak saya kalau ngandani saya, kena terkenal wali paling wong gula jaluk dungo. Tapi kena terkenal ngalim, wong teko jaluk mulang halal haram, dan itu Islam untung karena orang kemudian tahu halal haram. Misalnya saya bisa terbang ke Mekah paling banter sampean Gus melok terus beneran bayar kan mirip. Tapi kalau saya bisa takrib dan sampean datang ke saya, tahu istinja itu kayak apa, kalau mandi junub itu kayak apa, kalau istri ngomel-ngomel tuh dikasih apa, itu ngerti semua. Beliau tuh fikih itu ngajari ilmu yang Mbah Mun tuh gak seneng. Di bab ini Mbah Mun gak seneng. Kata Mbah Mun fikih kadang yo lucu kan. Di fikih itu ya, kalau perempuan diajak suaminya hubungan intim nggak mau, itu nggak wajib dinafkahi. Si perempuan juga diajari kalau suaminya nggak mau nafkahi juga nggak harus mau. itu kata bangun, oh iku suami istri pokoknya ngomong piye maksudnya. Tapi itu betul, fikih memang gitu. Jadi nusus perempuan yang pure itu yuskitun nafkah, bisa menggugurkan nafkah. Dan perempuan yang diajak gak mau juga suaminya tidak harus nafkah. Tapi perempuan juga diajari kalau gak iso nafkah ya rasa gitu. Nah itu rumah tangga seperti itu kan kajus. Kalau dia ada jawab kan kajus. Tapi itu satu ilmu orang supaya tahu bahwa rabi itu ya ono kompensasinya lah. Cuma kumpul tok jelas kompensasi itu. Itu fikih. Ada aturannya. Makanya terus ala rojul nafaqatu ahli, seorang lelaki wajib menafkahi keluarganya, dan jika istrinya punya utang tetangganya karena sing lanang nggak bisa nafkahi, itu sorot denan alihi, utangnya istri minangka utangnya suami, asal masih lingkup nafkah ya. Jadi kalau sampean utang untuk beli Alphard, beli apartemen ya bisa bangkrut suami. Bakul-bakul aja terus diantem gitu kan bisa. Nah, makanya kalau ukuran wali dan tidak itu gampang. Ulama yang wali sama ndak gampang. Kalau ada ulama ditawarin Allah, kamu bisa terbang ke Mekah berkali-kali, sama ngaji takrib secara baik dan benar kok milih terbang, pasti tidak wali. Karena dia mikir dirinya sendiri biar terkenal top, terus ngirit. Wali kok medit itu kan lucu. Iya kan, dia pilih terbang kan karena supaya nggak usah biaya kan. Itu wali medit. Tapi kalau dia tetap mengajar takrib, kemudian alim, manfaat, kemudian Allah memberi fasilitas bisa terbang, itu beda. Kan Allah yang ngasih. Tapi tetap dia ngajar halal haram. Tapi kalau hanya milih terbang, ini jelas basisnya nafsu. Nah, saya berkali-kali matur tentang Bali. Orang saya punya tobakotul ulama, termasuk yang disebut itu Mbak Dalhar, Mbak Munawir, Badawi,
Terus buyut-buyut saya yang di Lasem semuanya lah Mbak Sidik, keluarga besar itu semuanya tobakotnya ikut tobakotul ulama. Semuanya ngaji, semuanya takbir. Wajib betul sampai tak. Nah barokahnya itu tadi di Indonesia itu meneh dek wong soleh. Maling milih sik roh halal. Haram. Tapi jangan jadi maling ya. Oh nanti maling bersertifikasi halal enggak, jangan. Maksudnya fakta itu sampai ada lagi fakta yang hebat. Orang yang nggak sholat, nggak puasa itu kan orang fasik. Umumnya orang fasik kan makan babal kedua. Tapi ada warung kok terkenal jual ayam tiren, itu nggak payu, haram. Padahal nggak sholat itu ya buyute haram, nggak puasa ya buyute haram. Tapi orang ini kamu suguhi ayam tiren, mau nggak? Enggak kan? Jadi orang fasik saja masih berfikir. Saking populernya apa? Oke. Jadi di Indonesia itu Masya Allah, orang yang paling fasik itu kalau mau nikahkan anaknya, putrinya yang ngundang kiai. Takut kalau nggak orang kiai itu nggak apa? Sah. Keluarganya meninggal juga manggil kiai. Takut kalau pemakamannya tidak sah. Kayak apa sosialisasi fikih tentang Indonesia itu luar biasa. Makanya ini saya susah ini kalau Gus Hafiz daftar wali terus wiridan tok atau ngaji fikih itu susah. Itu pasti tak demo di langit itu. Itu harus nggak disahkan jadi wali. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya pokoknya di sini dulu Badal Har, Bamat semuanya lah Badul semuanya itu basisnya nggak boleh orang meninggalkan karena Badal Har itu dekat sekali sama Mbah Munawir sampai anaknya Mbah Munawir punya anak namanya Dalhar, Mbah Dalhar sini punya anak namanya Ahmad, Mbah Munawir punya anak selang-seling apa niru anaknya saking akrab. Jadi dulu yang akrab di Mekah itu keluarga sini. Padahal Mbah Munawir, Mbah Dowi, Mbah Sidik, Jember yang dulu ya keluarga Lasem, Mbah Hashim, semuanya. Dan seluruh basisnya juga fikih. Makanya kalau suwun saya minta seminta-mintanya meskipun jenengan toreko, jangan sampai lupa mengkaji nopo. Oke, terutama bab-bab keseharian kayak istinja, kayak mandi junub, kayak hal-hal yang keseharian sih. Kenapa saya sebut mandi junub? Sekali mandi Anda tidak sah, maka akibatnya sholatnya tidak sah karena status Anda belum apa? Suci. Jadi ini supaya jadi pelajar. Ya clear ya antara ulama dan wali tidak usah dipertentangkan. Cuma saya pesen apapun istilah wali di sini di Gunung Pring tetap dulu-dulunya sampai sekarang basisnya tetap apa?